Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang AS dan Iran sepakat gencatan senjata. Tapi di hari yang sama, Israel justru menghantam lebih dari 100 target di Lebanon. Kalau perang benar-benar berhenti, kenapa justru serangan malah semakin besar? Israel sendiri bahkan menegaskan, gencatan ini tidak berlaku untuk Lebanon. Jadi sebenarnya, ini damai atau justru tanda bahwa perang sedang diatur ulang dengan cara yang lebih strategis? Coba kita pikirkan, bagaimana mungkin dua negara besar sepakat untuk menahan diri, tapi di saat yang sama, frontline justru memanas dalam hitungan jam? Apakah ini kebetulan, atau memang sudah dirancang sejak awal? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Karena yang akan kita bahas kali ini bukan sekadar soal siapa menyerang siapa, tapi bagaimana sebuah perang bisa terlihat seperti berhenti, padahal sebenarnya sedang berubah bentuk. Pada 8 April 2026, kabar yang paling cepat menyebar ke dunia adalah Amerika Serikat dan Iran sepakat masuk ke masa gencatan sementara selama 2 minggu. Di permukaan, langkah ini terdengar seperti penurunan tensi yang sudah lama ditunggu. Banyak orang langsung membayangkan kawasan akan mulai tenang, jalur diplomasi akan mengambil alih, dan tekanan militer akan perlahan turun. Tetapi sejak jam-jam awal, tanda bahwa situasinya tidak sesederhana itu sudah terlihat sangat jelas. Yang diumumkan bukan penghentian perang di seluruh kawasan, melainkan jeda terbatas antara dua pihak yang selama beberapa pekan terakhir saling menekan secara terbuka dan juga lewat jalur tidak langsung. Masalahnya muncul bukan karena gencatannya tidak ada, tetapi karena makna gencatannya tidak sama bagi semua pihak. Masih pada 8 April 2026, dari pihak Amerika muncul penegasan bahwa kesepakatan ini tidak otomatis mencakup Lebanon. Dari titik itu saja, arah situasi langsung berubah. Sebab kalau satu front dihentikan sementara tetapi front lain tetap dibiarkan menyala, maka yang lahir bukan perdamaian kawasan, melainkan pembagian ruang konflik. Satu sisi masuk ke ruang negosiasi, sementara sisi lain tetap hidup sebagai medan tempur aktif. Inilah detail yang membuat banyak orang salah membaca situasi sejak awal. Pada hari yang sama, 8 April 2026, Israel juga tidak memberi sinyal bahwa seluruh operasi militernya ikut ditahan. Justru dari posisi Israel, Lebanon diperlakukan sebagai jalur yang berbeda. Ini penting karena dari sini terlihat bahwa perang yang sedang berlangsung tidak dipahami sebagai satu paket tunggal. Ada front Iran, ada front Lebanon, ada ancaman strategis jangka panjang, dan ada ancaman yang dianggap langsung menekan wilayah perbatasan. Ketika semua itu dipisahkan seperti ini, istilah gencatan senjata terdengar besar di telinga publik. Padahal dalam praktiknya, ia hanya menutup satu pintu sambil membiarkan pintu lain tetap terbuka. Karena itu, 8 April 2026 bukan hari lahirnya damai penuh, melainkan hari ketika batas asli dari kesepakatan ini mulai terlihat. Amerika sedang mencoba membuka ruang diplomasi dengan target yang sangat spesifik, yaitu menahan eskalasi langsung dengan Iran. Iran sendiri melihat jeda ini sebagai peluang untuk mendorong tuntutan yang lebih luas, termasuk perubahan di medan lain. Sementara Israel membaca situasi itu dengan cara yang jauh lebih sempit dan lebih taktis. Selama ancaman dari utara masih dianggap nyata, tidak ada alasan bagi mereka untuk memperlakukan Lebanon sebagai bagian dari jeda yang sama. Dari sinilah fondasi cerita besarnya terbentuk. Pada 8 April 2026, dunia tidak sedang menyaksikan perang yang berhenti. Dunia sedang menyaksikan perang yang dipotong, dipilah, lalu dijalankan dengan aturan berbeda di tiap front. Kata gencatan dipakai, tetapi mesin konflik tetap bekerja. Bunyi ledakan mungkin berkurang di satu jalur, namun arah operasi justru sedang dipersiapkan ulang di jalur lain dengan ritme yang lebih terfokus. Bagi penonton dari luar kawasan, ini memang mudah menipu. Judul berita menyebut jeda 2 minggu, lalu orang mengira semua senjata ikut diam. Padahal pada 8 April 2026, yang dibekukan hanyalah jalur benturan tertentu. Sejak hari pertama, struktur konfliknya tetap utuh.
hanya prioritas geraknya yang mulai digeser. Dan pergeseran itu akan terlihat jauh lebih keras sesudahnya dalam hitungan jam berikutnya. Masih pada 8 April 2026, hanya beberapa jam setelah kabar gencatan sementara menyebar, arah situasi berubah drastis di Lebanon. Israel melancarkan gelombang serangan besar yang langsung menarik perhatian dunia karena skalanya tidak biasa. Dalam waktu sangat singkat, lebih dari 100 target yang dikaitkan dengan Hizbullah dihantam secara hampir bersamaan di beberapa wilayah, termasuk Beirut, Lembah Bekaa, dan bagian selatan Lebanon. Intensitasnya bukan sekadar lanjutan operasi rutin, tetapi terlihat seperti fase baru yang lebih terkoordinasi dan lebih agresif. Yang membuatnya terasa kontras adalah waktunya. Tanggalnya sama, 8 April 2026. Di satu sisi, dua negara besar sedang masuk ke fase jeda. Di sisi lain, satu front justru menerima tekanan militer paling besar dalam beberapa pekan terakhir. Ini bukan kebetulan yang berdiri sendiri. Ini adalah keputusan yang menunjukkan bahwa setiap front dalam konflik ini diperlakukan dengan prioritas yang berbeda. Ketika satu jalur tidak lagi aktif secara langsung, sumber daya dan fokus bisa dialihkan ke titik lain yang dianggap lebih mendesak. Dalam pernyataan yang muncul di hari yang sama, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memberikan peringatan terbuka kepada pimpinan Hizbullah bahwa tekanan tidak akan berhenti. Kalimat yang ia gunakan sangat jelas dan tidak ambigu. Ini bukan sinyal penahanan diri, melainkan penegasan bahwa operasi di Lebanon berada pada jalur yang berbeda dari dinamika yang sedang berlangsung dengan Iran. Pada saat yang hampir bersamaan, Kepala Staf Militer Israel, Eyal Zamir, menegaskan bahwa operasi tersebut memiliki tujuan spesifik, yaitu memastikan wilayah utara Israel tidak lagi berada di bawah ancaman langsung dari aktivitas Hizbullah. Dari sudut pandang militer, langkah ini bisa dibaca sebagai pergeseran fokus yang sangat terukur. Ancaman yang berasal dari jarak dekat selalu memiliki urgensi yang lebih tinggi dibandingkan ancaman yang sifatnya strategis jangka panjang. Hizbullah dengan posisi geografisnya yang berbatasan langsung dianggap sebagai faktor yang bisa memicu eskalasi cepat kapan saja. Karena itu, ketika tekanan dari front lain berkurang, logika yang muncul adalah memperkuat tekanan di front yang paling dekat terlebih dahulu. Efeknya langsung terasa di lapangan. Serangan yang dilakukan pada 8 April 2026 tidak hanya menargetkan fasilitas militer, tetapi juga pusat komando yang dianggap sebagai bagian dari struktur operasional Hizbullah. Ini menunjukkan bahwa tujuan serangan bukan sekadar simbolik, melainkan upaya untuk mengganggu kemampuan koordinasi dan respons lawan dalam jangka pendek. Skala dan kecepatan serangan memperlihatkan bahwa operasi ini sudah dipersiapkan sebelumnya, bukan keputusan mendadak yang muncul karena situasi spontan. Di titik ini, pola yang lebih besar mulai terlihat jelas. Ketika satu bagian konflik masuk ke fase jeda, bagian lain tidak ikut berhenti, melainkan justru dipercepat. Ini menciptakan ilusi seolah-olah terjadi kontradiksi, padahal yang terjadi adalah distribusi ulang tekanan militer. Energi yang sebelumnya tersebar di beberapa front, kini dikonsentrasikan pada satu titik yang dianggap paling penting dalam waktu dekat. Tanggal 8 April 2026 akhirnya menjadi momen yang memperlihatkan wajah asli dari konflik ini. Bukan perang yang berhenti, tetapi perang yang diarahkan ulang dengan prioritas baru. Setiap langkah yang diambil tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari perhitungan yang lebih luas, di mana setiap front memiliki fungsi dan waktunya masing-masing dalam keseluruhan strategi. Pada 9 April 2026, sehari setelah gencatan sementara dimulai dan serangan besar di Lebanon terjadi, gambaran yang lebih luas mulai terlihat semakin jelas. Ini bukan lagi sekedar perbedaan tafsir antar pihak, tetapi perbedaan tujuan yang sangat mendasar. Amerika Serikat dan Iran masuk ke meja jeda dengan arah yang tidak sepenuhnya sejalan. Washington ingin menahan eskalasi sambil menekan isu utama seperti program nuklir dan kemampuan rudal. Iran justru mendorong agar jeda ini diperluas ke seluruh front, termasuk Lebanon, serta menginginkan pelonggaran sanksi yang selama ini menekan ekonominya. Perbedaan ini bukan detail kecil. Ini adalah inti dari kenapa situasi terlihat seperti damai di satu sisi, tetapi tetap panas di sisi lain. Pada 9 April 2026, laporan dari berbagai media internasional menunjukkan bahwa negosiasi yang berlangsung masih berada pada tahap awal dan belum menghasilkan titik temu yang konkret. Artinya,
Jeda yang terjadi lebih bersifat taktis daripada strategis. Ia memberi waktu, tetapi tidak menyelesaikan akar konflik. Ketika dua pihak tidak menuju arah yang sama, jeda seperti ini cenderung menjadi ruang untuk menyusun langkah berikutnya, bukan ruang untuk mengakhiri pertikaian. Sementara itu, di front Lebanon, operasi militer tidak menunjukkan tanda melambat. Serangan yang dimulai pada 8 April 2026 berlanjut dengan tekanan yang tetap tinggi pada hari berikutnya. Ini memperkuat kesan bahwa bagi Israel, Lebanon bukan bagian dari proses yang sedang dinegosiasikan. Ia adalah arena yang berjalan dengan logika sendiri, terpisah dari pembicaraan antara Amerika dan Iran. Dalam kerangka seperti ini, setiap langkah militer di Lebanon tidak dilihat sebagai pelanggaran terhadap gencatan, melainkan sebagai kelanjutan dari strategi yang memang tidak pernah dihentikan. Jika semua potongan ini digabungkan, maka pola besarnya menjadi semakin tegas. Pada 8 April 2026, satu jalur konflik diperlambat. Pada saat yang sama, jalur lain dipercepat. Lalu pada 9 April 2026, kedua jalur itu berjalan berdampingan tanpa benar-benar saling mempengaruhi secara langsung. Ini menunjukkan bahwa konflik ini tidak lagi bergerak sebagai satu arus besar, tetapi sebagai beberapa arus kecil yang masing-masing punya ritme sendiri. Ketika satu arus ditahan, arus lain bisa mengalir lebih deras tanpa harus menunggu. Inilah yang membuat istilah gencatan senjata menjadi terdengar menipu. Secara teknis, kesepakatan itu ada dan berlaku pada ruang tertentu. Tetapi secara realitas di lapangan, aktivitas militer tetap berjalan dengan intensitas tinggi di ruang lain. Perang tidak berhenti, ia hanya dipilah. Setiap bagian diberi waktu dan tekanan yang berbeda sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak yang terlibat. Pada akhirnya, tanggal 8 dan 9 April 2026 tidak menunjukkan peralihan menuju damai, melainkan perubahan bentuk dari konflik itu sendiri. Apa yang terlihat seperti jeda ternyata adalah fase penyesuaian. Apa yang terdengar seperti penurunan tensi ternyata adalah redistribusi tekanan. Dan dalam kondisi seperti ini, setiap pergerakan tidak bisa lagi dibaca sebagai langkah tunggal, melainkan sebagai bagian dari desain yang lebih besar, di mana perang tidak dimatikan, tetapi diatur ulang agar berjalan sesuai prioritas yang sedang dipilih. Dari rangkaian peristiwa pada 8 hingga 9 April 2026, terlihat jelas bahwa istilah gencatan senjata tidak selalu berarti berhentinya konflik secara menyeluruh. Dalam dinamika geopolitik yang kompleks, jeda bisa menjadi bagian dari strategi, bukan akhir dari pertikaian. Ketika satu front mereda dan front lain justru memanas, disitulah terlihat bagaimana arah perang sebenarnya sedang dibentuk secara perlahan dan terukur. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya.